Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Semarang dan berikut 3 berita utama hari ini. Terbakar api cemburu lantaran mantan pacar bertunangan dengan pria lain. Seorang pria di Cilacap nekat membunuh dan mengubur jasad korban di area persawahan. Pasokan menurun jelang Idul Adha, harga daging kambing di Kota Tegal naik. Kami juga akan hadirkan referensi tempat liburan asik bersama anak di wisata Kebun Buah Naga Banyumas. Cemburu mantan pacarnya bertunangan dengan pria lain. Seorang pria di Cilacap membunuh mantan kekasihnya lalu mengubur jasad korban di area persawahan. Pelaku yang juga tetangga korban ditangkap polisi kurang dari 24 jam. Warga desa Menganti di Kabupaten Cilacap tidak menduga perempuan muda bernama Rina tewas dibunuh. Warga kian terpukul karena jasad korban ditemukan terkubur di area persawahan dalam kondisi tanpa busana. Polisi yang melakukan identifikasi dan olah TKP menemukan adanya tanda bekas kekerasan pada tubuh korban. Sehingga dipastikan korban tewas karena dibunuh. Kurang dari 24 jam, polisi meringkus pelaku bernama Ade yang tak lain mantan kekasih sekaligus tetangga korban. Polisi menyita ponsel, cincin, dan pakaian korban serta pakaian pelaku sebagai barang bukti. Tersangka mengaku nekat bunuh korban karena terbakar api cemburu lantaran korban bertunangan dengan pria lain. Kecewa juga cemburu, juga dia bahas-bahas masa lalu terus. Oh, udah berapa lama pacaran sama korban? Sejak SMP. Dia tunangan tanpa kasih kabar dulu gitu. Setidaknya ada kabar gitu. Terus dendam gitu? Iya, pertama dendam. Tapi habis itu kan kontak aku diblokir. Habis itu nggak berselang lama, 3 harian itu dibuka lagi. Dia nanya alamat rumah aku, dia sering ke situ terus. Motif asmaranya karena korban ini tunangan dengan orang lain, sehingga dia marah dan emosi ya. Kalau bukan korban sama pelaku? Hubungan korban dengan pelaku awalnya dulu berpacaran. Oh, mantan. Ya, mantan pacar. Pelaku tidak hanya kehilangan orang yang pernah berlabuh di hatinya, tetapi juga terancam penjara 15 tahun sesuai dengan pasal 338 KUHP. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Forum pemangku kepentingan program sekolah penggerak di Kota Semarang gelar pertemuan untuk menyamakan persepsi. Dalam pertemuan itu, setiap sekolah berbagi program-program sekolah penggerak. Pertemuan digelar di SMP Negeri 39 Semarang. Ada 63 satuan pendidikan, mulai dari PAUD hingga tingkat SLTA. Pertemuan ini mendorong pengembangan program sekolah penggerak di lingkungan masing-masing. Program sekolah penggerak fokus pada pengembangan hasil siswa secara holistik, meliputi kompetensi dan karakter. Di Kota Semarang ada 83 sekolah yang menjalankan program sekolah penggerak. Jenjang PAUD, SD, SMP sampai dengan SLTA. Dia ada kurang lebih 63 satuan pendidikan. Penyelenggaraan ini dilaksanakan setahun sekali. Tujuannya itu untuk semacam memberikan penguatan, kemudian memberikan umpan balik apa yang sudah dilakukan oleh sekolah penggerak selama setahun. Kemudian mereka akan membuat semacam mimpi-mimpi baru untuk sekolah yang lebih bermutu di masa depan. Kemudian sampai dengan mereka merancang ke depannya itu sekolah saya akan dibawa. Kita ke Kabupaten Semarang. Sebuah sekolah mendorong generasi muda belajar bertani lewat kurikulum Merdeka Belajar. Tak hanya memahami konsep pertanian organik, siswa juga belajar menjual hasil taninya ke warga sekitar. Menaikkan minat generasi muda untuk belajar bertani, SMA Negeri 1 Susukan Kabupaten Semarang memanfaatkan 300 meter persegi lahannya sebagai lahan pertanian. Siswa belajar bertani dengan membuat pupuk organik sampai merawat tanaman hingga menjual hasil tani. Tak disangka proses ini diminati para siswa. Ilmu yang saya dapat dari guru kami adalah cara membuat pupuk, menanam tanaman,
dan merawat tanaman itu. Ke depan ingin mengembangkan ini, Mas? Nggih, insya Allah nggih ya. Paling seneng apa, Mas, dalam bertani itu apa, Mas? Waktu menanam tanaman apa, Mas, yang paling mudah, paling enak itu? Menurut saya pribadi yang paling mudah dan enak adalah cabai. Tema pertanian sengaja diambil sebagai kurikulum Merdeka Belajar, apalagi mayoritas di Kecamatan Susukan bekerja sebagai petani. Bahkan pihak sekolah juga bekerja sama dengan penyuluh pertanian dari Kabupaten Semarang untuk mengajari siswa. Tujuannya agar siswa memiliki bekal keahlian di bidang pertanian setelah lulus, terutama pertanian organik. Ini memang diharapkan semua satuan pendidikan pihak SMA itu harus selalu bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam upaya mengembangkan kewirausahaan para siswanya. Ini hasil panennya ini nanti akan digunakan apa? Ya ini begini, jadi kita akan melatih, mempelajari anak-anak untuk berwirausaha. Jadi dari hasil panen ini nanti akan dalam tanda petik ya, akan dijual. Ada berbagai tanaman yang dikembangkan seperti tomat, cabai, kangkung, dan sawi. Hasil panen dijual ke warga atau ke guru. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Ajarkan anak cinta lingkungan, Sekolah Dasar di Kota Semarang menggelar hasil karya siswa dengan memanfaatkan limbah di lingkungan sekitar. Ada banyak cara untuk mengajarkan anak-anak mencintai lingkungan. Salah satunya adalah berkreasi dengan sampah, seperti yang dilakukan oleh Sekolah Dasar Negeri Tambangan 1 Semarang. Sampah botol plastik hingga kardus disulap jadi karya yang lucu dan bisa digunakan lagi. Ada tas dari sedotan dan kemasan plastik, miniatur masjid dari kardus, bunga hias dari kertas, hingga celengan dari botol plastik bekas. Tak hanya karya seni, siswa juga diajarkan membuat jamu tradisional, makanan dari tape, dan beragam minuman dari sari buah. Siswa juga diminta berjualan di pameran untuk menumbuhkan jiwa wirausaha sejak dini. Sesuai dengan harapan Pak Menteri Pendidikan, di kurikulum Merdeka itu ada suatu produk yang dihasilkan di pasukan, tidak hanya menjual produk saja, tapi mulai dari prosesnya, proses dari menanam sampai membuatnya sehingga bisa produk. Setelah produk maka anak-anak diharapkan bisa menjual. Selain gelar karya, siswa juga menggelar pentas seni pelepasan siswa kelas 6 yang juga dihadiri oleh para wali murid. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Wisata kebun buah naga di Banyumas bisa jadi pilihan liburan anak. Anda bisa berkeliling kebun dan memetik buah naga langsung dari pohonnya. Libur sekolah telah tiba. Nah, inilah waktu yang tepat untuk jalan-jalan bersama anak. Bagi Anda yang bingung mau rekreasi kemana, berkunjung ke kebun buah naga bisa jadi pilihan wisata yang edukatif dan asyik nih. Lokasinya ada di Desa Pekunden, Banyumas. Di sini Anda bisa berkeliling kebun sekaligus memperluas pengetahuan karena ada pemandu wisata yang siap menjelaskan banyak hal tentang buah naga. Dari cara menanam buah, cara memetik, hingga manfaat buah naga bagi kesehatan. Nah, yang paling menarik, Anda bisa langsung memetik buah naga segar dari pohonnya dan makan di tempat. Sini kita diajari cara menanamnya dan memetiknya. Lalu di sini kita juga diperlihatkan dengan bunga buah naga. Tadi nyicipi juga ya? Iya, enak rasanya, segar, manis. Jadi ini sebagai pembelajaran kepada anak-anak terutama, jangan taunya hanya makan. Kemudian untuk dari orang yang dewasa itu bagaimana cara membudidaya tanaman buah naga itu sendiri supaya biar cepat berbuah. Untuk menikmati wisata edukasi di kebun buah naga, Anda hanya perlu membayar Rp15.000 saja per orangnya. Dan jika Anda ingin memetik langsung buah naga dari pohonnya, Anda perlu membayar Rp20.000 per kilogram. Mardionto melaporkan dari Banyumas. Sejumlah insiden mewarnai kejuaraan Road Race Kapolres Tegal Cup 2023 di sirkuit alun-alun Hanggawana, Kabupaten Tegal. Bahkan motor seorang pembalap sampai terpental keluar sirkuit.
menabrak dan menabrak. Insiden ini mewarnai balapan motor Kapolres Tegal Cup 2023. Balapan yang berlangsung di sirkuit alun-alun Hanggawana Slawi Kabupaten Tegal ini untuk memperingati HUT ke-77 Bayangkara. Mayoritas tabrakan terjadi saat pembalap menikung di tikungan tajam. Bahkan sepeda motor milik pembalap kelas bebek 2 tak sampai terpental keluar sirkuit. Beruntung pembalap tak cedera serius. Balapan ini memberi ruang kepada para pemuda untuk balapan pada tempatnya sekaligus mencari bibit pembalap handal. Meningkatkan skillnya dan menunjukkan keahliannya di tempat yang sudah disiapkan, bukan menjadi ajang balap liar di tempat yang tidak sebagaimana mestinya. Kejuaraan road race ini mempertandingkan 27 kelas, diantaranya kelas bebek standar, bebek 135 cc, dan kelas RX King. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekannya bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.